Mana tibonya macam mana? Anda banyak aja kan. Namun nanti uang jatuh lah, tapi nak uang sungai lawa itu. Kalau elok terjadi. Setuju? Kalau kita tidak tahu kita jalan pulang kita kok tersesat nanti untuk menghadap Allah. Itu kita kaji. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita mulai siang ini kok yang kita peringati berarti peristiwa kita pulang menghadap Allah. Sebab Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj kan pulang menghadap Allah. Kita pun seperti itu. Tinggal menunggu waktu kita kok. Sudah ada jadwal kita masing-masing. Waktu kita menunggu di tebia kok, maka diperintahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku suruh dia transit di muka bumi kecuali untuk beribadah kepada Allah. Waktu menunggu ibadah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kita tu mainan. Permainan DTBia itu. Siapa yang bilang dunia permainan? Malaikat bukan, ulama bukan, nabi bukan. Yang bilang dunia itu permainan adalah Allah itu sendiri. Wa mal hayatad dunya illa lahwun wala ibun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali permainan dan sendau gurau. Berarti mobil mainan. Apalagi Fortuner mainan. Mainan punya jualan di bawah gue. Alright. Anak mainan, istri mainan, suami mainan, rumah mainan. Ketika kita pulang, tinggalkan seluruh permainan itu. Kan tak tahu yang kita bawa mainan kita ke tubuh enggak? Ada di bawah enggak? Isi kejol, kau meninggal, kau jauh, kau mati, ibu dulu ya. Kau mati yang mau dulu, kau buat nan bantahan cici, kau jauh aja kan? Tolong bawa ke buat, enggak bisa. Meskipun bantahannya itu bantahan penengan, enggak dibawakan satu pun. Harta kekayaan anak istri tinggal di Tebia. Rumah bagapun kasayangnya ke ketua ni wah. Kalau ketua mati duluan, rumah kalau tua. Meskipun wakil ketua meninggalkan Fortuner, mobil, gedung bertingkat, tokoh duo, tak masuk ke dalam kau yakin. Paling nangis bantai ini. Ada kata bau tuang denjo, tapi nangis bau tuang denjo, Kau ini dua mana bau tuang bro? Toko dua lor tinggal nih. Di mana saya lagi ya? Permainan kita ngaji gini kok. Kalau sibuk dengan permainan. Anak-anak diberikan permainan mobil-mobilan, diberikan permainan gadget, diberikan permainan handphone. Disuruh mandi, tidak mau. Disuruh sholat, tidak mau. Disuruh ngaji, tidak mau. Disuruh makan, tidak mau. Itu dasar anak-anak kalau sudah sibuk dengan permainan. Betul tidak? Iya, sama kita gini kok. Kalau sibuk dengan permainan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan kedudukan, sibuk dengan anak dan istri, ketika dipanggil oleh Allah untuk salat, kita tidak mau, berarti apa rubahnya, bedanya kita dengan anak-anak jo. Juga abang mancing-cingak aja, berarti ada di sekolah. Juga abang mancing-cingak aja. Kali ini kemana? Uang kabang sampai pagi tu. Padahal tadi duanya uang kabang saya udah jauh kesal. Ayolah kena banyak gua. Berarti sama dengan anak. Dasar dengan kesibukan dunia. Berarti wamal hayatad dunya ila lahun wa la'ibun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali permainan dan sendau gurau. Anak mainan, mobil mainan, pangkat mainan, semua itu tinggal di dunia.
Iza mata banu Adam qata amalu, putus segala amalnya. Yatba'il mait salah satu 3 hal yang mengikuti jenazah. Pertama, ahluhu, keluarga. Kedua, maluhu, harta. Ketiga, amaluhu, amalnya. Bayar jiusnan, yang 2 pulang balik. Waya wahid, yang masuk ke alam barzah cuma 1, yaitu amaluhu, amal ibadah yang masuk hidup detek dunia. Termasuk gini kok, yang hadir gini kok amal ibadah kita masuk ke alam barzah nanti dengan syarat ikhlas. Jangan maloyo. Maloyo ni cerita kurang ah. Belakang sana. Maloyo si awal. Awal tu belum ini cerita belum rekod ya. Lima tu lah kaji kerpe. Kata apa cekir? Sudah. Kata apa? Jangan tak ikhlas masuk ke alam barzah. Itu yang kita kaji. Sebelum kita mengaji itu, kita gunanya kita sepakat musyawarah, kita bersama. Kebersamaan itu mendatangkan rahmat, wa jama'atu rahmat. Perkumpulan itu adalah ladang untuk wadah untuk mendapatkan rahmat. Bersyukur ada orang-orang terbaik di Sungai Lawai ingin menyatukan kita, mengarahkan, memperkuat akidah agar kita ternyata mendapatkan rahmat. Kau tak cuma ini nak balik, ya kan? Tapi dua benar, ya Quran. Dua namanya Pak di belakang dulu. Saya terus kau terang. Nanti sekarang itu Pak, siswa mengaji natibo, ya kan? Di telepon ada yang diangkat, di WA ada dibalik. Batanya wakai, kamajo, perlu diang aja. Tapi kamajo, kemuko, demang di belakang. Jadi jauh tempang itu. Itu kenapa tidak mendapatkan rahmat. Kita hadir pada siang ini kita berorganisasi agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya perlu kita untuk musyawarah. Organisasi perlu musyawarah, tidak boleh melakukan satu kebijakan dengan pribadi masing-masing. Tidak boleh, perlu musyawarah. Ketua musyawarah dengan anggota, anggota musyawarah dengan pengurus, semuanya akan mendatangkan rahmat. Terutama di organisasi, apalagi di tengah keluarga. Keluarga pun kalau tidak musyawarah, hancur. Organisasi tanpa musyawarah, hancur. Contoh, suami istri pun tidak musyawarah, hancur. Kan kali masak tu nak musyawarah apa? Pasti kita gaul tu. Lain saya buat aja. Ya, mantap laki-laki amat dagiang dia. Jengkol panjang dia. Saya kecil lagi ya. Kau dagiang panjangnya je bisa ni dagang. Dagiang je. Biasa orang buat dagang kan lawat sini ya. Tapi dagiang tu bisa lawat dia. Saya tu sini. Ni ada sini kan? Masa ada dagiang tak naik sini kau kan? Perlu musyawarah. Satu contoh lagi ini. Contoh cerita juga uang mai hilang subang Subang ni tahu subang. Anting uang mai subang hilang tinggal cie je lah. Laki tadi punya Honda. Honda tu rodai kilogram cie. Rodai tidak berapa. Honda kilogram berapa? Rodai kilogram. Laki hilang subang cie. Uang mai hilang subang cie. Laki rodai hilang. Bapak kaya dulu, baca rasa minggu uang mawat subang cie nya. Umai dekat dulu, ada seminggu lagi kau panudai dang. Itu nya. Kau nak lo perlu gaji kalau ada ni. Kau mau mana aja punya. Gaji lo berapa? Sampai jadi bola. Sudah dong, dah bikin rumah tadi. Kau tak ada tadi buat lagi awak. Biarlah biarlah jual subang bulan cigo mau balian ke Banunda. Kan taknya. Ni aja lo dah. Laki itu kalau fikir awak ibu ada rumah, saya rumah lo. Lasa minggu subang cie je mau nyai. Alam mau biarlah mau jual Banunda mau balian ke subang rumah. Kalau nak musyawarah, rumah berangkat ke pasar lo. Berangkat ke pasar, lo kan? Ke pasar. Sudah tu rumah sebenar dijual subang tadi. Di balik ni ke Banunda. Laki tadi dalam pulau. Kalau baunya dijuang Banunda tadi.
Ini jual lo kayaknya. Sudah tuh, pitiran apa? Ngalakie barang ke kata pahame di Bali lo subang sama dia malah. Jadi kau lo. Gomal kata lo dijual subang tadi, baik ke tempat uang jualan. Di Bali lo bangsa bala, dijual pulang. Dek bangga lo mah tadi. Ya Allah, deko harapannya Pak, deko di rumah deko mudah-mudahan laki wa bisa mengundang boleh di Banci. Laki kan lo, ibu rumah dia beko surprise. Kalau nak musyawarah dengan cara surprise juga, rumah menyurprise-nya laki laki menyurprise. Kini sama semua sahabat lain tinggalnya. Sahabat lain mesti di mana? Tinggal sumbang lo. Atau semuanya banyak ada kayak sumbang lo. Apa di semuanya petang sumbang udara. Rumah tadi bangga dipulang. Bandari. Lagi yang dekat belum? Baik pulang kan? Tiba di rumah. Kata momen mau spray kan? Dah, alhamdulillah dah. Lawak jujuang no. Udah bisa memakai onda lain. Lo belian banyak salah. Takkan pilih kiri. Mana mengisi? Mana usora kau? Berdekat kiri lain. Ada yang beli subang ke kocek. Dikasih elok jadi buah ya. Jadi buah. Itu aja. Organisasi tidak boleh kita jalan sendiri. Dekat dulu. Paham kira tak? Berkeluarga dekat dulu. Berkoordinasi dekat dulu. Sekretaris, musyawarah, bendahara, musyawarah, anggota, apapun keputusan yang kita buat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri tidak akan membawa manfaat. Roda tinggal roda, sudah tinggal tiban, nanti bisa dipakai lah. Kalau jalan sendiri. Nah, suci gaji tuan. Nah, jadi kau bungo juga ya, bungo nak berwo. Kita dua lagi, kita dua. Laki bini pay balanjo kasih pulir. Sabawa wawa kata kato. Bisa ini akan balik. Satu bini pak. Satu cewek naik minggu pulang. Dua mas apa? Dia ke pasar nah. Iyo dawai ini pasar yang balik baju dah. Sabot biswa di sana kembali. Balik baju dah. Pai ke pasar Cipulir. Tiba di pasar Cipulir, agila sore. Kata abang tak Pai kata abang. Tiba tanah abang kiranya agila jam 5:30 sore. Tiba di sini dah ukurannya dah. Gua betul lagi. Ambil aja buat cek so panjang cek. Ukurannya L, ketena L dah. Ambil XL. Dia ambil baju dan bini dia XL. Dibungkus. Dibungkus kalau gua tepuk tutui. Tutui lagi. Taruh ukurannya dah 32 entahlah. Tapi ketena ada. Ambil itu dompet. Lagi tadi awak dompet. Batiknya ukuran XL. Dah bungkus. Bini kasar dia bayar. Baik. Siapa biswa tu sana kembali ya kai. Tiba rumah kalau jauh tanah abang rumahnya di Bogor di Liang. Rumah jauh. Kan tentu dah kayak di Liang mah di Liang. Rumah jauh. Tiba di Liang itu lagi jam 9:30 malam. Tiba di sini jagoan anak gedang kok. Di Cibot di rumah baju itu kan. Sabot kenapa? Sebab Cibot. Di Cibot di rumah. Di Cibot baju batiak tu balapia 5 jari. Sarawak balapia 5. Itu jangan Di jagoan anak gedang, nak tolonglah ya, nak biswa ayah kami membalik. Terus anak kita balik, baju ayah batiak labiah 5 jari. Tolong potongan nak pakai biswa leknya. Sarawak lah biasa mau jadi. Anak jauh nak kadang. Ayah, ambo pulang kuliah, ambo pulang kerja bu ya. Latihan benar saya, bu pulang na bau. Dah. Lalu,
Jago nak nomor 2, nak jagolah nak. Tolong potongan baju ayah. Bukalah si jahit tu. Lah baju ayah balapiah 5 jari. Sarawak 5 jari lo. Alasan dekat pulau ya, ambo pulang kuliah bu ya, latihan mana bau. Lalu lo. Jago nak SMA, dekat pulau pulang sekolah. Lalu sangat sekolah lalu sampai. Jam 10 taseng tak anak nanggadang. Ya Allah, ayah awak sangat susah mancing nafkah untuk awak menguliah awak, mengajar awak dulu. Ayah minta tolong, masa nak kita tolongan. Jago jam 10. Takana pasarnya baju batiak balabiah 5 jari, Sarawak balabiah 5 jari. Dibuka mesin jahit, dipotong 5 jari. Baju dipotong 5 jari, Sarawak dipotong 5 jari. Dijahit balik dirapikan, dia tak lori dan lagi. Jam sangat boleh jago lo nak nomor 2. Anak nomor 2 jago lo. Ya Allah, ayah awak minta tolong tadi awak dia latihan. Ya kata boleh pak. Tapi pesan ayah tadi. Ini masih jahit dulu main. Sudah selesai. Ayah pesan tadi 5 jari Sarawak ni. Jago nyambiak kalau lagi nyukuelo 5 jari tujuan. Sarawak 5 jari lo. Nyukuduang 5 jari. Kuduang lo. Pokok pasal kuduang. Jadi lo masuklah bagi lihat. Jam sabale jago nomor 3. Jago boleh. Nomor 3. Dia sayang kaya namanya. Ayah minta tolong tadi dipotong 5 jari. Ini lah kebutuhan dimulai lagi. Dia tak butuh orang juga. Pagi-pagi sudah subuh ya tadi dia ingin menjeliat jubur baju dirinya. Sebab balik kok pakai balik kok. Balik kembali di mana? Dicoba tanya tu. Baju nampak nyalangan tu lah sentiang. Lah jadi 3 perampek nanti ya. Ini mulai lagi. Jadi 3 perampek. 3 perampek ya. Ini udah kasar lah. Sarawak nak tuang mulai. Barang-barang mahal lo berita. Mahal apa ya tadi? Siapa bekerja kau? Nak buka. Dan tu buat ibu jadi potongan. Ibu bagi tu. Siapa nak potong tadi? Anak kecil kadang awal 5 jari ya. Anak muda awal 5 molo. Ibu 5 awal 5 molo ya. Nak ketua. Ada nak selesai dengan soalan. Jadi kalau ketua nak musyawarah dan musyawarah hancur. Punah gagah nanti. Makanya perlu musyawarah. Jadi kita berkumpul gini, kok ternyata mendatangkan rahmat. Kita bisa bermusyawarah. Apa yang kita buat? Baralek daya, baralek buruan. Kalau sudah ada pimpinan kita musyawarah, insyaallah mendatangkan rahmat. Setuju? Setuju. Tua, duk bungoy tua. Aku ngaji balai. Aku jemput pertanyaan aja. Buka pagi mulai ini. Nah, negara ternyata peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa kembali menghadap Allah. Itu tadi kalau Pak, jadi kita boleh isinya lah, ini kan, buka isinya bahwa Nabi Muhammad itu diisra dan dimi'rajkan pada malam 27 Rajab, dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail di rumah Ummu Hani, dibawa ke Hijr Ismail, direbahkan Rasul di situ, dibedah kulimah dada Rasulullah dengan kulimah La ilaha illallah. Ini isinya itu, ya. Bukan dengan pedang membedah dada Rasulullah itu, bukan dengan pato. Pato. Apa? Main sama pato. Iya. Bukan keren-keren mana lo. Bangsa kan mau jadi mau tanya. Aku pakai keren warna tu pato. Aku pakai keren mana mana. Tahu lah. Dada Rasul dibelah dengan leunah cakwa dia yang kelima. La ilaha
diambil hati Rasulullah itu, kemudian dicuci dengan air telaga Zam-Zam. Hati itu adalah iktibar pelajaran bagi kita, wadah Allah di muka bumi. Itu hati. Hati itu adalah cermin. Hati nurani, hati yang diberikan nur hidayah Allah, wadah Allah di muka bumi. Kalau kita ingin pulang, kita tahu jalan pulang, harus bersih hati kita. Tidak mungkin kalau hatinya itu hitam, hati itu gelap, tidak mungkin tahu jalan pulang. Padahal hati itu cermin. Nah, maka sampaikan tadi, rumah-rumah cermin, bayang cermin, cermin, bayang-bayang dalam cermin, orang yang bercermin. Jadi kalau rumah-rumah cermin, ayan kajiah, bayang-bayang cermin, sumange syahwat, cermin ayan sabita, bayang-bayang dalam cermin, wujud am, orang yang bercermin, wujud muhad. Takkan bisa kita melihat orang yang bercermin kalau cerminnya itu kotor. Itu kita kaji. Jadi la ilaha illallah itu tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan sama-sama Allah. Beliau bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian handphone bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi orang yang bermakrifat, yang paham kajian kalimah la ilaha illallah, itu tinggi zikir Allah. Allah itu dengan makrifat kepada Allah. Sabab yang pulang itu siapa? Yang pulang menghadap Allah itu adalah ruh. Tubuh kita ada dua, zahir dan yang batin. Yang zahir yang tampak ini kok atin, diciptakan dari tanah. Kalau keluar ruh dari jasad, yang jasad kembali ke tanah, sedangkan ruh pulang ke yang punya ruh. Jadi kita kini kok bukan yang tampak zahir kini kok. Wakil ketua bukan yang tampak tonggok kok, bukan. Tonggok balik saya. Panggil ke ketua. Bodoh deh kok. Itu basuh ketua. Tonggok. Basuh padang toto ini. Iya, Mas. Ada teman totonya. Nah, ini bukan yang tampak gini kok. Tatkala bergeluntungan di tengah rumah, lalu anaknya menangis, "Papa, Papa, ay Papa, jangan tinggalkan aku Papa." Lalu tetangga nanya, "Dek, kenapa nangis Dek?" "Papa sudah tiada." Kan itu kan? "Papa sudah tiada." Loh, papamu kan ada. Kakinya lengkap, tangan lengkap, kepala lengkap, itu papamu. Kan seperti itu. Itu di belakang loh. Nah, kan itu berlutut tengah rumah. Berarti mana? Papa sudah tiada. Yang tiada siapa? Ruh sudah keluar. Jasadnya masih ada kan? Tangan lengkap, kepala lengkap, mata lengkap, kaki lengkap, tapi dibilang sudah tiada. Yang tiada siapa? Ruhnya sudah keluar. Berarti jasad yang kita poles setiap hari ini itu adalah akan masuk tanah, jadi santapan cacing tanah. Tuh yang kita poles-poles setiap hari itu pakai bedak. Coba boleh saya bedak kok. Leblon putih mata di ayu warna bela pon. Boleh bedak kan? Apa boleh poles sudah. Ada kong CTF boleh kali. Itu yang jasad akan masuk tanah. Kan kita hiasi setiap hari, betul tak? Makanya sama mahal pada aku. Pada sampai cium lanjut main ngebul. Pengalaman saya itu Pak. Itu tua pengalaman. Yang kita poles setiap hari itu yang kita dandanin, yang kita hadiah antiang, yang kita kasih gelang, yang kita kasih macam kembali ke tanah, dan itu akan santapan cacing tanah. Tetapi yang kembali menghadap Allah adalah ruh. Satu-satu ayat yang meminta kita pulang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Ruh kalau masuk ke jasad itu bernama jiwa.
pulanglah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Rabbiki Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kalau kita tidak kenal yang punya ruh kita, maka kita tidak tahu jalan pulang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, siapa diri kita? Ruh, jiwa. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Yang tidak kenal dirinya, dia tidak kenal Tuhannya. Kalau tidak kenal dengan Tuhannya, ketika disuruh pulang, dia tersesat, tidak tahu jalan pulang nanti. Kalau kita kok ke Sungai Lawai, tidak tahu jalan ke Sungai Lawai, ibu tersesat, Bu. Pulang kampungnya pulang kampung loh. Pulang Maidinnya Maidin. Kamu jauh pulang kan? Hadi bolonju ya dah. Di Boli Merah, mana pelan-pelan? Itu pelan-pelan. Nak tahu jalan tak? Bisa tersangkut beko di Palembang. Bisa tersasek beko di Pekanbaru. Bisa tersasek beko di Bangkok. Di bawah sini mencingak-cingak aja betul. Karena tak tahu jalan, Bu. Nanti disuruh pulang. Irji'i, pulanglah. Irji'i, pulanglah. Pulang ke mana? Ila rabbiki, kepada yang punya ruh. Kalau tidak tahu kita tentang diri kita, tidak mengenal asal ruh kita, itu yang kita takutkan nanti matinya su'ul khotimah, artinya tersesat, tidak sampai di alam ini. Peristiwa Isra Mi'raj, pulangnya ruh baginda Rasulullah menghadap Allah Subhanahu. Sebagai kecil, kita ke pulang nanti. Mono nawan tu kan? Kira paham dah? Dia mana ngap pulang lagi ini. Jadi nampak tak saya nak dapat. Dia mono kan dua, dia nak mengerti ni sungai. Kan ada dua lagi dah. Bisa mengerti, bisa tak mengerti. Kalau dia mengerti, jangan nyambung tidak mengerti, sudah. Asyik tak kira. Bukan tu roda di Subang ni. Roda di Subang ni dah. Kita paham lambat ya. Itu kaji. Ilmu itu tidak sering tutupin, buka sajalah ilmu itu. Kalau kita mengenal diri, kita mengenal Allah. Yang tidak boleh itu kita merasa Allah, merasa kita zatullah masuk ke tubuh kita. Tidak, kita diciptakan. Ada percikan nur yang masuk ke kita. Diamanahkan sifat yang 7. Hayat, ilmu, kudrah, iradah, sabak, basar, kalam. Kita dihidupkan, kita diberikan ilmu, kita diberikan iradah, kehendak, kita diberikan pendengaran, penglihatan, kita bisa berbicara, diberikan sifat itu diamanahkan oleh Allah. Bukan kita yang hidup, bukan kita yang tahu, bukan kita yang bawa kuasa, bukan kita yang berkehendak, bukannya mendengar, bukannya melihat, bukannya berkata. Buat apa kita takut menyebarkan ilmu tentang mengenal Allah? Kita lo yang tolong ya. Takut saya itu jalan dari teman lo. Tapi kita tahu jalan kampung. Kita menunggunya. Makanya kita lebih gencar mengenal diri kita untuk itu jalan pulang nanti. Nyampang di suat kita barangke, kita belum mengenal. Nyampang di suat jadwal kita tiba, kita belum mengenal jalan pulang kita. Alangkah tersesatnya kita nanti. Dan nyampang kita tiba nanti, kita belajar toriko di kampung kita, toriko kita Syatoriyah. Syatoriyah Padang Pariaman Syatoriyah. Penyebar Syekh Burhanuddin, gurunya Syekh Abdul Rauf di Madinah, Syekh Abdul Kusasi di Madinah, Abdul Rauf di Aceh. Abdul Kusasi terus kata Malai Parian terus kata sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai silsilah kaji toriko itu. Penting kita belajar itu, kita mengenal diri kita. Ketika kita sudah paham itu, ruh itu suci awalnya. Percikan nur itu, percikan nur Muhammad yang hembusan percikan Nur Muhammad masuk ke dalam rahim kita, masuk ke jasad yang ada di alam rahim. Baramulo kesampunan pandang memandang kita sama so dalam ilmu Tuhan, pandangan makrifat tertinggi.
Nur Kadim namanya kita, alamnya alam kudus kulimahnya. Turun kita kepada ilmu Muhammad. Nur Hayat namanya kita, alamnya alam malakut kulimahnya Allahu. Turun kita kepada ilmu Adam. Nur Muhammad namanya kita, alamnya alam arwah kulimahnya ilaha. Turun kita kepada sulbi bapak nutfah namanya kita, alamnya alam ijsam kulimahnya ilah. Turun kita kepada rahim ibu, sampurna insan namanya kita, alamnya alam insan kulimahnya elah. Yang memandang kulimah la ilaha illallah, yang dipandang kulimah la ilaha illallah. Sampurna insan namanya kita lah tadi kan. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Surat 72. Apabila sempurna insan telah terjadi dalam rahim 4 bulan 10 hari. Ya kan? Turun kita kepada rahim ibu, sempurna insan namanya kita. Alam insan itu 4 bulan 10 hari. Sudah berbentuk, sudah ada tangan, kaki dan segala macam. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruh, percikan hembusan nur Muhammad itu masuk sehingga dia, kalau sudah masuk ke dalam jasad, maka jasad itu bernama, ruhnya bernama jiwa. Di dalam jasad ini melekat namanya sumange, yaitu syahwat. Dalamnya tak terkira, tebalnya tak terduga, hitamnya tak terbayangkan. Dicelupkan ujian ruh. Ruh itu masuk ke dalam jasad, maka bernama jiwa. Ujian jiwa kita diuji oleh syahwat yang begitu dahsyat. Ada syahwat mata, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat kemaluan. Hampir tersesatlah manusia itu karena dicelupkan ke dalam tebalnya syahwat-syahwat itu, sehingga tidak terselamat, nggak tahu dia jalan pulang nanti. Pembersihannya hati tadi. Ketika hati itu adalah bersih, wadah Allah di muka bumi, hati yang diberikan nur hidayah oleh ayat Allah. Partikel yang sangat kecil, hati itu cermin. Kalau kita mata itu berkiblat kepada hati, kepada cermin, dia bisa memandang yang bercermin. Kalau dia bisa memandang yang bercermin, maka mata tatapannya itu akan lurus. Ketika telinga bercermin kepada hati nurani yang bersih, diberikan hidayah oleh Allah, dia tahu yang bercermin, sehingga pendengaran itu luput dari syahwat-syahwat yang menyesatkan. Tangan, kaki, tubuh, kiblat dari semua anggota yang toib ini adalah kepada hati yang diberikan nur hidayah oleh Allah. Kalau tanya hati nurani kita masing-masing. Oke, sebelum melanjutkan ke lebih dalam, hati nurani itu akan jujur. Sejak balik berakal, sejak bapak ibu itu balik berakal, perbuatan sekecil apapun, dia akan rekam dengan apiknya dan akan jujur. Tidak usah tanya orang lain, tanya hati nurani kita. Perbuatan jahat semacam apapun, dia akan jawab. Ya kan? Makan godok, tiga hitung buah. Karena dia. Jangan pengalaman tau? Arti pengalaman kan? Akhirnya yang punya. Godok. Atau dimakannya godok, dimakannya lape. Dimakannya pula, ondole. Cuma dia tong godok je lape. Ondole dia tong ada. Tunggu panjang, banyak. Banyak. Makan tadi jo lape jo goyangnya aja. Lape goyang jo. Anu dak nonde. Tidak je. Tu sampai anu jo. Lupa wetong. Lupa wetong. Lupa wetong. Ya. Babur kone ada bukti ya. Oh yo bodok sih. Itu loh kontribusi semua. Panjangan gue. Tidak begitu ya. Jadi memang gitu ya. Kajian kita lebih dalam itu. Jadi perlu lebih dalam tentang kajian Toriko, kan?
pentingnya kita belajar toriko, kita tuh jangan pulang nanti, ya kan? Ampun membahas bagaimana Rasul bertemu dengan Allah, banyak sekali kajian. Kemudian melihat itibar pelajaran, semua itu intinya adalah kita kalau sudah belajar tentang diri kita, semangat untuk belajar, semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran menghidupkan ruh kita, membersihkan cermin. Kalau cermin sudah bersih, sebab Allah tatapannya itu ke cermin itu. Contoh gini kok, kalau spion di belakang, mobil di belakang ada spion dah, spion kita di belakang dah. Kalau kita buka kaca kita, di belakang dibuka juga loh, pasti kita bisa mencaliak orang yang bakal kacau di buku itu. Lewat spionnya. Karena kita menatap kan, cermin tadi. Meskipun ada ilmu koda. Kalau kaca dibuka, kita bisa lihat dari spion itu. Tatapan Allah akan lihat. Allah tanpa bersih, kotor pun hati kita, tidak jelas kotor pun cermin kita, dia akan bisa melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihat orang yang bercermin. Kalau hati, wadah, cermin kita itu gelap. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat wajahmu yang cantik, Allah tidak pandang rupamu yang ganteng. Yang Allah lihat hatimu yang bersih. Bersihkan hati kita agar ruh kita hidup. Setuju? Tidak ada iri. Minimal itu dulu. Tidak ada dengki. Yang ada kebersihan hati. Sebab kita akan pulang. Kalau hati kita kotor, nggak tahu jalan pulang nanti. Sebab yang mengotori hati itu apa? Penyakit. Apa penyakit hati? Paniang. Alay. Maloyo. Maloyo tidak jadi orang. Ange. Hati. Sakit. Palak-palak. Palak dia. Hati dilegak. Kanai. Kanai hati. Hati ya. Hati nyawa dulu gua mah. Kanai dilegak ya. Dah pernah sih pesan ini pakai. Tapi gua bilang atas semua dia lah. Kan itu. Bersihkan hati kita. Sentral Allah di muka bumi, sentral perjalanan hidup kita, wadah Allah di muka bumi, partikel yang amat sangat kecil, dan hati itu cermin untuk mengetahui jalan kita pulang. Nanti kaji lebih dalam, dan sebagai guru, sebagai ini perlu kita mengaji agar kita bisa tahu jalan pulang. Mohon maaf lahir batin, bahwa Dedi, berkuat. Hamba harus ke Tanjung Priok, asal di situ ya. Bismillah di situ. Jadi semoga yang hadir jam 2 selesai, perjalanan 1 jam lah berkegiatan acara muhrim di situ. Kemudian yang hadir sore ini kau mendapatkan cucu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap musyawarah ya, tetap mufakat. Mudah Sungai Lawai bertambah kuat, akhlak hidayahnya, kemudian kuat kita siyo sakato kebahagiaan. Insya Allah nanti kita senyum dalam keadaan syukuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti silahkan yang direkam-rekam itu dimanapun saya sampaikan, silahkan rekam, tidak apa-apa, tapi untuk konsumsi pribadi. Jangan di-share, tidak usah dimasukkan ke YouTube. Karena kontennya isinya tentang makrifat kepada Allah. Tadi malam kemarin di mana di setiap ini pakai kamera tuh, ya kan, hampir tiap malam mau keliling terus kan, KM di mana di KM